Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahyani Putri. Saya mahasiswa Uinsus Karyau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi bimbingan dan konseling. Nah, dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang intelijensi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah pendidikan anak berbakat, diampu oleh Ibu Suci Habibah MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian intelijensi. Intelijensi berasal dari bahasa Inggris intelligence, yang berarti kecerdasan atau keterangan-keterangan. Kata intelijensi juga berasal dari bahasa Latin, yaitu intellectus dan intelligentsia. Sedangkan kata intelijensia itu berasal dari kata inter yang berarti di antara dan lego berarti memilih. Sehingga intelijensi pada mulanya mempunyai pengertian kemampuan untuk memilih suatu penelaran terhadap fakta atau kebenaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa intelijensi merupakan potensi bawaan yang sering dikaitkan dengan berhasil tidaknya anak belajar di sekolah. Dengan kata lain, intelijensi dianggap sebagai faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya anak di sekolah. Kecerdasan secara umum dipahami pada dua tingkat, yakni kecerdasan sebagai suatu kemampuan untuk memahami informasi yang berbentuk pengetahuan dan kesadaran. Selanjutnya, macam-macam intelijensi. Ada beberapa macam intelijensi, di antaranya yang pertama, intelijensi keterampilan verbal, yaitu kemampuan untuk berpikir dengan kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengungkapkan makna. Contohnya, seorang anak harus berpikir secara logis dan abstrak untuk menjawab sejumlah pertanyaan tentang bagaimana beberapa hal itu menjadi mirip. Yang kedua, intelijensi keterampilan matematis, yaitu kemampuan untuk menjalankan operasi matematis. Peserta didik dengan kecerdasan logikal, matematikal yang tinggi memperlihatkan minat yang besar terhadap kegiatan eksplorasi. Mereka sering bertanya tentang berbagai fenomena yang dilihatnya. Mereka menuntut penjelasan logis dari setiap pertanyaan. Selain itu, mereka juga suka mengklasifikasi benda dan senang berhitung. Cenderung profesinya menjadi ilmuwan, insinyur, dan akuntan. Yang ketiga, intelijensi kemampuan ruang, yaitu kemampuan untuk berpikir secara tiga dimensi. Cenderung berpikir secara visual. Mereka kaya dengan hayalan internal, sehingga cenderung imajinatif dan kreatif. Contohnya, seorang anak harus menyusun serangkaian balok dan mewarnai agar sama dengan rancangan yang ditunjukkan penguji. Koordinasi visual motorik, organisasi persepsi, dan kemampuan untuk memvisualisasi dinilai secara terpisah. Cenderung menjadi profesi arsitek, seniman, dan pelaut. Selanjutnya, intelijensi kemampuan musikal, yaitu kepekaan terhadap pola tangga nada, lagu, ritme, dan mengingat nada-nada. Ia juga dapat mentransformasikan kata-kata menjadi lagu dan
menciptakan berbagai permainan musik. Mereka pintar melantunkan beat lagu dengan baik dan benar. Mereka pandai menggunakan kosakata musikal dan peka terhadap ritme, ketukan, melodi, atau warna suara dalam sebuah komposisi musik. Selanjutnya, intelijensi keterampilan kinestetik tubuh, yaitu kemampuan untuk memanipulasi objek dan mahir sebagai tenaga fisik. Senang bergerak dan menyentuh. Mereka memiliki kontrol pada gerakan, keseimbangan, ketangkasan, dan keanggunan dalam bergerak. Mereka mengeksplorasi dunia dengan otot-ototnya, cenderung berprofesi menjadi ahli bedah, seniman ahli, dan penari. Selanjutnya, intelijensi keterampilan interpersonal, yaitu kemampuan untuk memahami dan secara efektif berinteraksi dengan orang lain, pintar menjalin hubungan sosial, serta mampu mengetahui dan menggunakan beragam cara saat berinteraksi. Mereka juga mampu merasakan perasaan, pikiran, tingkah laku, dan harapan orang lain, serta mampu bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya, intelijensi keterampilan intrapersonal, yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri dengan efektif mengarahkan hidup seseorang, memiliki kepekaan perasaan dalam situasi yang tengah berlangsung, memahami diri sendiri, dan mampu mengendalikan diri dalam konflik. Ia juga mengetahui apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan dalam lingkungan sosial. Mereka mengetahui kepada siapa harus meminta bantuan saat memerlukan, cenderung berprofesi menjadi psikolog. Selanjutnya, intelijensi keterampilan naturalis, yaitu kemampuan untuk mengamati pola di alam serta memahami sistem buatan manusia dan alam. Menonjol ketertarikan yang sangat besar terhadap alam sekitar, termasuk pada binatang. Di usia yang sangat dini, mereka menikmati benda-benda dan cerita yang berkaitan dengan fenomena alam. Misalnya nih, terjadinya awan dan hujan, asal-usulnya binatang, peumbuhan tanaman, dan tata surya. Macam terakhir yaitu intelijensi emosional, yaitu kemampuan untuk merasakan dan mengungkapkan emosi secara akurat dan adaptif seperti memahami perspektif orang lain. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi intelijensi. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa setiap individu memiliki tingkat intelijensi yang berbeda-beda. Perbedaan intelijensi itu dipengaruhi oleh faktor-faktor. Di antaranya, yang pertama, pengaruh faktor bawaan. Banyak yang menunjukkan bahwa individu-individu yang berasal dari suatu keluarga atau bersanak saudara, nilai dalam tes IQ mereka berkorelasi tinggi, lebih kurang 0,50. Orang yang kembar lebih kurang 0,90. Yang tidak bersanak saudara lebih kurang 0,20. Dan anak yang diadopsi korelasi dengan orang tua angkanya lebih kurang 0,10 atau 0,20. Yang kedua, faktor lingkungan. Perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh gizi yang dikonsumsi,
Oleh karena itu, ada hubungan antara pemberian makanan bergizi dengan intelijensi seseorang. Pemberian makanan bergizi ini merupakan salah satu pengaruh lingkungan yang amat penting selain guru. Rangsangan-rangsangan yang bersifat kognitif, emosional dari lingkungan juga memegang peranan yang amat penting, seperti pendidikan, latihan berbagai keterampilan, dan lainnya. Yang ketiga, stabilitas intelijensi dan IQ. Intelijensi bukanlah IQ. Intelijensi merupakan suatu konsep umum tentang kemampuan individu, sedangkan IQ hanyalah hasil dari suatu tes intelijensi itu. Stabilitas intelijensi tergantung perkembangan organik otak. Selanjutnya, pengaruh faktor kematangan. Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tiap organ atau fisik maupun psikis dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya. Selanjutnya, pengaruh faktor pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Dapat kita bedakan pembentukan sengaja seperti di sekolah dan pembentukan tidak sengaja seperti pengaruh alam sekitar. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pembahasan intelijensi memang harus benar-benar dipahami secara teliti, biar kita semua bisa tahu apa intelijensi itu sendiri. Yang lebih penting lagi, yang harus dipahami secara detail dalam pembagian kecerdasan atau tingkat kecerdasan. Dengan memahami tingkat kecerdasan itu, kita bisa tahu bahwa dalam diri kita ada kecerdasan yang tidak pernah kita sadari. Meski dalam sekolah-sekolah kita tidak pernah mendapat ranking, orang selalu menganggap bahwa orang yang cerdas adalah orang yang dapat ranking kelas dan yang bisa jawab soal ujian. Namun, orang yang mampu dalam menghias, main musik tidak dianggap kecerdasan. Dari itu, sangat perlulah kita memahami intelijensi dan tingkat intelijensi biar tidak ada kesalahpahaman dalam mengartikan intelijensi itu sendiri. Intelijensi juga mempunyai hubungan dan perbedaan dengan bakat maupun kreativitas. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa bakat dan kreativitas adalah hasil yang didapat dari intelijensi itu sendiri. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari materi intelijensi. Saya sebagai pemateri sangat berharap sekali bahwa materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai pemateri, jika ada salah kata saat menyampaikan materi, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.